Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Alifa Fatimah Tujara Sukma dari kelas 12 IP 1. Di sini aku bakal ngejelasin tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, kita lanjut aja ke video pembelajarannya. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dan ciri-ciri dari perusahaan jasa. Yang pertama, pembagian perusahaan berdasarkan jenis kegiatan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud, berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Yang B, ciri-ciri perusahaan jasa. Pertama, perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Maksudnya, jasa adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara fisik, namun dapat kita rasakan manfaat atau kegunaannya. Oleh karena itu, sebuah perusahaan jasa pada hakikatnya tidak menjual produknya. Yang kedua, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Harga suatu jasa atau layanan bergantung pada tingkat kepuasan konsumen yang menikmati jasa tersebut. Contohnya, harga jasa perawatan kecantikan di salon. Nah, selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pembuatan laporan keuangan. Untuk penjelasannya di slide berikut. Yang pertama, tahap pencatatan, meliputi bukti-bukti transaksi keuangan pada penjurnalan dan pemindahan buku posting dari jurnal umum ke buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran, meliputi pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Yang ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan, meliputi pembuatan laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensi lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan awal. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi, dibagi menjadi 2. Ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Apa sih Kak bedanya? Transaksi internal yaitu transaksi yang terjadi pada intern perusahaan. Transaksi ini tidak mempengaruhi pihak luar perusahaan. Yang kedua, transaksi eksternal merupakan transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Transaksi eksternal membuat perubahan pada pembukuan perusahaan akibat melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada jenis-jenis buku transaksi. Nah, dibagi menjadi 7. Ada memo, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, bon kontan, rekening koran. Nah, untuk penjelasannya di slide berikutnya. Yang pertama ada memo. Di sini ada contoh memo di gambarnya, yaitu memo umumnya adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada faktur. Nih di sini ada gambarnya, contoh faktur seperti apa? Faktur itu yaitu suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara dua perusahaan. Nah, yang ketiga ada kwitansi. Di sini ada contoh untuk kwitansinya. Nah, apa sih kwitansi itu? Yaitu bukti pembukuan untuk penerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Nah, selanjutnya ada nota debit. Sebuah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Jumlah harus ditambah karena salah mencantumkan harga atau jumlah. Di sini ada contoh nota debit. Selanjutnya ada nota kredit, yaitu bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan pada masa lalu, akibat harga yang terlalu mahal atau jumlah yang terlalu sedikit. Di sini ada contoh untuk nota kredit. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu bon kontan, yaitu bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu menjual dengan cara tunai. Pada bukti bon kontan dicantumkan jumlah, harga, dan jumlah yang dibayar. Di sini ada contoh bon kontannya, bisa dilihat. Nah, yang terakhir yaitu rekening koran. Bukti pembukuan yang dibuat oleh bank nasabah dan pendebitan dan pengkreditan dilihat dari sudut bank. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas aturan debit dan kredit dan aturan saldo normal pada video selanjutnya. Jadi, kalian harus pahami dulu materi ini biar agar paham ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.